Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang dan juga keimanan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian salam dan selawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan kita, Nabi yang menjadi contoh di dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau nanti ketika di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada kajian tafsir kita atau melanjutkan kajian tafsir kita, tentunya di akhir Desember ini tentu kita sudah ingatkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya begitu banyak perayaan-perayaan orang-orang kafir yang di luar Islam yang menjadi kebiasaan tiap tahunnya mereka merayakan hari-hari perayaan mereka, dan sangat disayangkan jika ada kaum muslimin yang ikut serta di dalam perayaan bahkan ucapan selamat kepada mereka, disebabkan ini perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum atau mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk golongan atau kaum tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya perayaan tahun baru yang 1-2 hari ini dilaksanakan oleh sebagian orang, ya tentu ini termasuk bagian yang tidak boleh kita ikut serta di dalamnya, disebabkan karena dia merupakan perayaan kaum Nasrani atau orang-orang yang di luar Islam, yang dimana mereka merayakan itu semua ya untuk menipu kaum muslimin dan untuk menarik kaum muslimin untuk ikut pada keyakinan atau akidah mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, padahal kita memiliki juga tahun Islam yang dinamakan dengan tahun Hijriyah. Ya, jadi sebenarnya kita tidak bertahun baru ya lusa atau 1-2 hari ke depan. Ya, karena kita kalau perhitungan tahun Islam kita sudah berada di bulan kelima ya, Rabiul Akhir atau bulan ke-6 dari bulan Islam ini. Jadi bukan tahun baru sebenarnya. Ya, adapun mereka menamakan ya tahun baru karena menurut perhitungan mereka yang disebutkan dengan tahun Masehi atau Miladiyah. Ya, tapi sebenarnya itu bukan dari kita. Ya, itu bukan dari Islam. Cuman mungkin karena kebanyakan instansi-instansi sekarang atau lembaga-lembaga pemerintahan yang kemudian lembaga-lembaga Islam pun mengikut kepada penanggalan mereka, maka mau tidak mau kita ikut kepada penanggalan mereka. Tapi pada asalnya penanggalan yang sebenarnya yang harus kita pakai pada asalnya adalah tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah.
Ya, sesuai dengan perhitungan hijrah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun di dalam syariat kita tidak ada sunnah dan tidak ada anjuran dari Nabi kita dan para sahabat untuk merayakan tahun baru Islam tersebut. Kita cuma diperintahkan untuk bermuhasabah, introspeksi diri di akhir-akhir tahun Hijriyah. Pada saat kita berada pada bulan Zulhijjah kemarin, beberapa bulan yang lalu, disitulah kita diperintahkan introspeksi diri. Apa yang telah kita lakukan setahun yang lalu. Dan tidak ada anjuran dari Nabi kita dan para sahabat untuk merayakan tahun baru Islam tersebut. Karena kita dalam setahun ini cuma punya 2 hari yang harus kita rayakan. Cuma 2 saja. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, selain itu tidak ada hari-hari yang dibesarkan, yang dirayakan di dalam Islam kecuali 2 hari raya ini, Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana lagi kalau hari raya itu bukan dari Islam, bahkan berasal dari kaum kufar, orang-orang kafir yang ingin menarik ya dan merusak akidah dan keyakinan kaum muslimin. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan kita tidak tahu apa seluk-beluknya pengadaan tahun baru Masehi atau Miladiyah tersebut. Kita tidak tahu apa asal-usulnya. Boleh jadi itu mereka rayakan karena mungkin pada hari itu meninggal misalnya seorang pendeta, atau mereka rayakan itu karena untuk merayakan hari penyembahan berhala. Kita tidak tahu. Ya, wa na'udzubillah. Maka jemaah sekalian, tidak ada, kalau ada yang bertanya, lalu apa yang kita lakukan Ustaz? Ya, tidak ada. Seperti kita lalui hari-hari biasa. Bahkan kalau bisa, kalau ada orang-orang yang merayakan perayaan tersebut, kita mestinya di rumah saja. Perbanyak istighfar, karena pada malam itu banyak sekali kemungkaran dan kemaksiatan. Ditakutkan jika terjadi banyak kemaksiatan dan kemungkaran pada malam tersebut, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala meratakan asapnya kepada kita semua. Wa na'udzubillah. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun untuk mereka yang belum mengetahui hukum dari perayaan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam akhir-akhir surah Al-Furqan, di antara ciri sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dipilih sebagai hamba Allah, ya hamba Ar-Rahman, hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah di antara ciri mereka, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru qirama. Mereka yang tidak menyaksikan az-zur. Ya, apa itu az-zur? Sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwasanya maksudnya adalah az-zur adalah perayaan-perayaan orang-orang kafir yang berada di luar Islam. Maka di antara ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dipilih adalah mereka yang tidak menyaksikan sama sekali perayaan orang-orang kafir dan orang-orang yang berada di luar Islam tersebut. Tidak merayakan, bahkan tidak ikut sampai mengucapkan selamat. Mereka tidak mengucapkan itu karena mereka tahu ini bukan perayaan yang semestinya kita banggakan, yang kita ikut serta di dalamnya. Ya, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita ingatkan keluarga kita, kita ingatkan teman-teman kita, ya agar kemudian di malam tersebut ya hendaknya mereka berada di rumah saja, memperbanyak istighfar. Kalau perlu tidak usah ya ada kegiatan pada malam tersebut, ya kita berada di rumah saja bersama dengan keluarga, memperbanyak istighfar agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa orang-orang yang belum mengetahui hukum perayaan tersebut. Ini sekedar tazkirah, nasihat untuk diri kalian pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kemudian memperhatikan masalah ini. Karena ini sudah masuk dalam ranah keyakinan atau akidah, maka jangan sampai kita korbankan atau kita jual akidah kita demi untuk ikut dalam acara-acara perayaan mereka. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Iya, baiklah jamaah sekalian, kita melanjutkan kembali kajian tafsir dan tadabbur kita, dan sekarang ya kita masuk pada tafsir surah Al-Fil, dan mudah-mudahan ada waktu kita melanjutkan pada tafsir surah Al-Quraisy. Ya, 2 surah ini memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat. Ya, nanti kita akan sebutkan bagaimana keterkaitan dan hubungan yang cukup erat, cukup kuat di antara 2 surah ini. Bahkan sebagian sahabat berpendapat
sebagian sahabat Nabi berpendapat bahwasanya dua surah ini dianggap satu surah saja. Ya, jadi surah Al-Quraisy bersambung dengan surah Al-Fil, satu surah. Sebagian pendapat dari sahabat. Namun pendapat mayoritas dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya dia tetap dipisah, Al-Fil satu surah dan Al-Quraisy satu surah, karena itu merupakan kesepakatan dari beberapa ulama-ulama tafsir kita. Jadi surah Al-Fil sering kita dengarkan, atau mungkin kita sudah ketahui bersama bahwasanya ketika berbicara masalah surah ini kita akan mengingat pasukan bergajah, ya, atau Raja Abraha yang ingin menyerang Ka'bah. Sejak SD ini saya sudah dapat kisahnya ini. Namun ya nanti mulai ikut kajian baru bisa mengikuti kisah lengkapnya. Jadi saya masih ingat guru saya, guru agama saya di SD dulu menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir di tahun gajah. Kita pun bertanya-tanya, apa maksudnya itu tahun gajah? Ternyata ada latar belakang, ada peristiwa yang terjadi sebelum Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan pada tahun tersebut. Jadi surah Al-Fil merupakan surah yang ke-105 di dalam Al-Quran, tergolong di antara surah Makkiyah, surah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bagaimana latar belakang dari kisah tentara bergajah ini. Kita akan sebutkan sesuai dengan apa yang beliau Imam Ibnu Katsir sebutkan di dalam tafsirnya, ya, bahwasanya ketika menceritakan kisah tentang terbunuhnya orang-orang beriman, orang-orang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman pada peristiwa Ashabul Ukhdud, orang-orang yang digalikan parit atau selokan besar oleh seorang raja yang berasal dari negeri Yaman. Dia tidak menerima kalau orang-orang yang berada di bawah naungannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan raja tersebut sebagaimana disebutkan oleh tafsir Ibnu Katsir bernama Dzunwas. Dia jadi Dzunwas ini adalah raja yang zalim yang telah membakar sekitar kurang lebih 20.000 orang-orang beriman. Dibakar hidup-hidup disebabkan karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Buruj, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka marah dan benci kepada orang-orang beriman kecuali orang-orang beriman itu memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Dan jadi raja pada saat itu membakar hidup-hidup kurang lebih sekitar 20.000 orang-orang beriman. Dan ada di antara mereka yang ditakdirkan selamat dan melarikan diri ke negeri Syam. Jadi kejadiannya ini di negeri Yaman. Kemudian ada di antara 20.000 orang beriman ini yang selamat, yang bernama Daus Dzulthalaban, dan orang inilah yang melarikan diri ke negeri Syam untuk berlindung di sana dan melaporkan kepada raja negeri Syam bahwasanya raja negeri Yaman yang bernama Dzunwas telah melakukan kezaliman kepada orang-orang yang beriman, yang pada saat itu masih agama Nasrani, ya, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yang masih berlandaskan ajaran tauhid, agama Nasrani pada saat itu. Dan raja negeri Syam dan orang-orang yang berada di negeri Syam, ya, tentunya berkeyakinan sebagian mereka beragama Nasrani dan berlandaskan ajaran tauhid. Maka raja negeri Syam pada saat itu marah pada Dzunwas ini yang telah membakar hidup-hidup orang-orang beriman. Maka akhirnya raja negeri Syam mengirim surat kepada Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi itu adalah raja negeri Habasyah. Ya, kalau sekarang Ethiopia, ya, yang dikenal dengan Ethiopia. Dia raja negeri Syam tersebut menulis surat kepada Raja Habasyah
yang bernama atau yang digelari Najasyi untuk mengirim pasukan ke negeri Yaman tersebut menyerang Dzu Nuwas ini karena telah membakar hidup-hidup orang-orang beriman. Maka setelah surat itu sampai kepada Raja Najasyi yang ada di negeri Habasyah, maka Raja Najasyi pun mengirim pasukan yang dipimpin oleh dua orang. Yang pertama adalah Abraha, yang kedua bernama Aryad. Nah, dua pimpinan pasukan inilah yang memimpin pasukan Raja Najasyi untuk menyerang Dzu Nuwas karena telah berbuat kezaliman kepada orang-orang beriman di negeri Yaman. Maka dikirimlah pasukan tersebut dan mereka berhasil memasuki negeri Yaman dan berhasil menewaskan pasukan dari Dzu Nuwas, dan akhirnya Dzu Nuwas pun berhasil dibunuh oleh pasukan Abraha dan Aryad ini. Setelah itu, singkat cerita, Abraha dan Aryad pun berhasil menduduki negeri Yaman dan menguasai negeri Yaman. Dan ketika mereka berdua menguasai negeri Yaman, terjadilah pertentangan dualisme kepemimpinan. Ada percekcokan antara dua pimpinan pasukan ini, Abraha dengan Aryad. Ada cekcok yang terjadi. Akhirnya salah seorang di antara mereka ini mengatakan, daripada kita mendatangkan pasukan atau mengadakan pertempuran antar pasukan, lebih baik saya bertempur denganmu. Kita duel 1 lawan 1. Siapa yang menang, maka dia berhak menguasai negeri Yaman. Maka siapa yang kalah, dia berhak terusir dari negeri Yaman ini. Akhirnya mereka berduel 1 lawan 1. Akhirnya singkat cerita, Abraha berhasil membunuh saudaranya ini Aryad. Maka sampailah berita tersebut kepada Raja Najasyi yang ada di Habasyah, dan sampailah juga pada di negeri Syam, di Raja negeri Syam pada saat itu, yang kemudian membuat Raja negeri Syam marah dan Raja Najasyi marah. Akhirnya Raja Najasyi menulis surat kepada Abraha yang telah membunuh saudaranya ini dan mengatakan, aku akan datang ke negeri Yaman, mencukur rambut ubun-ubunmu, ya, dan memberikan engkau hukuman. Akhirnya ketika Abraha mendengarkan hal tersebut, Abraha menjadi takut. Akhirnya sebelum Raja Najasyi datang ke negeri Syam, dia sendiri, ya, Abraha sendiri menggunting rambutnya, kemudian mengirimkan tanah negeri Yaman kepada Raja Najasyi tersebut. Dia kirimkan rambut yang sudah dia potong, rambut ubun-ubun yang sudah dia potong, dan dia kirimkan tanah negeri Yaman kepada Raja Najasyi tersebut. Dan dia tulis surat juga kepada Raja Najasyi bahwasanya, inilah ubun-ubunku dan inilah tanah negeri Yaman, silahkan engkau injak. Maka dia meminta belas kasihan dari perbuatannya tersebut. Akhirnya luluhlah dan kasihanlah Raja Najasyi melihat perbuatannya itu. Akhirnya Abraha ingin mengambil hati dari Raja Najasyi, dan dia mengatakan, sebagai bentuk balas jasaku terhadapmu wahai Raja Najasyi, aku akan membuatkan untukmu gereja yang sangat tinggi dan besar, yang akan memalingkan bangsa Arab dari Ka'bah Al-Mukarramah. Maka saya akan membuat gereja dan tempat ibadah yang sangat besar yang memalingkan bangsa Arab dan orang-orang yang berada di Jazirah Arab untuk beralih dari Ka'bah menuju ke gereja yang saya akan bangun ini. Maka betul, Abraha membangun gereja yang sangat tinggi yang dinamakan dengan gereja Al-Qullais. Jadi dinamakan gereja Al-Qullais diambil dari kata-kata Qolansuah. Qolansuah itu dalam bahasa Arab artinya songkok. Kenapa dikatakan gereja Al-Qullais atau diambil dari kata-kata Qolansuah? Karena saking tingginya gereja tersebut, kalau orang menengok ke atas akan jatuh songkoknya. Begitu sebagian pendapat dari ulama kita. Jadi tinggi sekali gereja tersebut. Maka akhirnya Abraha menjadi bangga dengan gereja yang telah dia bangun tersebut. Dan ketika berita itu bahwasanya Abraha ingin memalingkan bangsa Arab dari
peribadatan di Ka'bah menuju ke gereja itu, marahlah sebagian orang-orang yang ada di Mekah, termasuk suku Quraisy. Ya, akhirnya mereka mengirimkan utusannya datang ke gereja tersebut dan mereka melakukan hal-hal yang tidak baik pada gereja itu. Sebagian pendapat mengatakan orang-orang Arab itu buang air di gereja tersebut, menaruh kotoran di gereja tersebut. Ya, ada mengatakan membakar gereja tersebut, yang membuat Abraha pada saat itu marah besar. Ya, dan bersumpah, bertekad bahwasanya pasti hal ini dilakukan oleh bangsa Arab, sebagian dari bangsa Arab, ya, atau suku Quraisy, yang mereka tidak mau kalau mereka dipalingkan dari Ka'bah menuju ke gereja ini. Akhirnya dia bertekad bahwasanya dia akan mendatangi Mekkah Al-Mukarramah dan menghancurkan sendiri dengan tangannya Ka'bah tersebut. Ya, subhanallah. Jadi Ka'bah di zaman dulu jamaah sekalian, ya, meskipun Islam belum datang, tapi sangat diagungkan oleh orang-orang yang berada di kota Mekah tersebut. Bahkan mereka dalam keadaan musyrik, mereka tetap mengagungkan Ka'bah dan memuliakan Ka'bah, padahal mereka dalam keadaan musyrik, tidak tahu Islam, ya, tidak tahu ajaran tauhid, tapi mereka sangat mengagungkan dan memuliakan Ka'bah. Maka mereka marah ketika ada orang yang ingin memalingkan manusia dari Ka'bah ini menuju ke tempat lain. Akhirnya Abraha kemudian bertekad betul-betul bahwasanya saya akan mendatangi Mekah dan akan menghancurkan Ka'bah tersebut, dan saya akan mendatangkan pasukan yang belum pernah dilihat oleh bangsa Arab selama ini. Maka dia akhirnya mendatangkan pasukan bergajah, yang kemudian gajah-gajah itu diutus dan dikirim ke negeri Mekah untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Jadi dia mendatangkan gajah sekitar 8 sampai 12 gajah dengan tujuan untuk menakut-nakuti bangsa Arab, yang akhirnya bangsa Arab nanti menjadi takut karena mereka bangsa Arab tidak mengenal gajah sebelumnya. Mereka tidak tahu apa itu gajah. Jadi ketika mereka melihat gajah ini nanti sampai di kota Mekah, mereka merasa takut sekali. Ya, dan merasa heran. Baru saja melihat hewan yang sangat besar seperti gajah itu. Ya, maka Abraha pun melakukan perjalanan dari negeri Yaman menuju ke kota Mekah dengan membawa pasukan bergajah. Di tengah jalan, sebagian suku-suku Arab berusaha menghadang niat buruk dari Abraha ini, namun Abraha berhasil mengalahkan suku-suku Arab itu yang berusaha menghalanginya. Dan ketika tiba di daerah yang bernama Al-Muhammas atau Al-Mugammas, ya, beberapa kilo dari kota Mekah, Abraha ini bertemu dengan kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Dan sebelumnya Abraha ketika mengalahkan suku-suku Arab yang berusaha menghalanginya untuk sampai di Mekah, setelah mereka dikalahkan, setelah bangsa Arab ini dikalahkan, diambillah unta-unta dari suku Arab ini oleh Abraha, diambil secara rampas, termasuk untanya Abdul Muttalib yang sekitar 200 ekor unta diambil oleh Abraha tersebut. Maka ketika Abraha sampai di daerah yang bernama Al-Mughammas, maka datanglah Abdul Muttalib ingin menemui Abraha ini. Dan melihat Abdul Muttalib ini, karena penampilannya ini Abdul Muttalib berwibawa dan disegani, Abraha turun dari singgasananya, turun dari tempat duduknya yang ada di atas kendaraannya untuk menemui dan menyalami Abdul Muttalib, karena dia sangat segan kepada Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW. Akhirnya ketika dia menyalami, ya, dan mengajak berbicara Abdul Muttalib ini, dia menyampaikan keinginannya bahwasanya, bagaimana pendapatmu wahai Abdul Muttalib, saya ini datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu Abdul Muttalib tidak terlalu merespon. Dia hanya mengatakan, ana rabbul ibil walil Ka'bah atau walil baiti rabbun yahmi. Saya ini hanya pemilik unta,
yang saya datang ke sini hanya untuk mengambil unta saya, adapun Ka'bah itu ada pemiliknya. Maka silakan engkau berurusan dengan pemiliknya, dan ada pemiliknya yang akan melindunginya. Tadinya Abraha yang merasa segan kepada Abdul Muttalib mendengarkan jawaban Abdul Muttalib ini, ya dia merasa kecewa. Bahwasanya saya kira engkau datang untuk melarang saya untuk menghancurkan dan mendekati Ka'bah tersebut, tapi engkau malah membicarakan masalah untamu. Akhirnya apa kata Abdul Muttalib? Itu tadi yang dikatakan, saya pemilik unta dan Ka'bah itu ada pemiliknya. Silakan engkau berurusan dengan pemiliknya dan dia akan melindunginya. Setelah Abdul Muttalib mengatakan Ka'bah itu ada pemiliknya dan dia yang akan melindunginya, maka dengan sombongnya Abraha mengatakan dia tidak akan bisa melindunginya. Ya, Abraha mengatakan demikian. Dia tidak akan bisa melindunginya dan saya akan menghancurkan Ka'bah tersebut. Dengan sombongnya dia mengatakan seperti itu. Maka Abdul Muttalib mempersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya singkat cerita, Abraha kemudian berhasil memasuki kota Mekah. Masuklah dia dalam kota Mekah. Kemudian setelah hampir sampai di Ka'bah, dan rencananya Abraha ini dia sudah menaruh di kaki gajah itu rantai-rantai besi, kemudian ujung rantai besi itu diikatkan di bagian-bagian Ka'bah, yang kemudian ketika sudah diikatkan rantai besi itu di sudut-sudut Ka'bah, maka gajah ini pun akan menarik rantai besi itu yang kemudian menghancurkan dan merobohkan Ka'bah. Itu rencananya Abraha. Tapi subhanallah, ini diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, ketika gajah tersebut sudah melihat Ka'bah, dia tidak mau maju. Ketika diarahkan menuju Ka'bah itu, gajah tersebut berhenti dan tidak mau melanjutkan perjalanannya. Tapi ketika diarahkan ke kiri, dia mau. Ketika diarahkan ke kanan, dia juga mau. Apalagi mundur ke belakang, dia semakin cepat. Tapi kalau maju ke arah Ka'bah, gajah tersebut langsung terduduk dan tidak mau melanjutkan perjalanannya. Subhanallah. Maka Abraha merasa heran dengan kelakuan gajah tersebut, dan setelah Abraha sudah semakin marah dan sudah sangat ingin menghancurkan Ka'bah tersebut, disinilah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tentara-tentaranya. Maka inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah berbuat kepada ashabul fil, tentara-tentara bergajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Maka bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dengan cara apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dengan dia mengirimkan burung-burung yang berkelompok-kelompok yang menghancurkan mereka. Jadi ketika Abraha sudah sangat ingin melampiaskan niatnya itu, maka tiba-tiba datang burung-burung yang sangat banyak dari arah laut yang membawa 3 biji batu, 2 di kakinya dan 1 di mulutnya atau di paruhnya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tarmihim bihijaratin min sijil, yang burung-burung itu melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Jadi kata-kata sijil adalah batu yang terbuat dari tanah liat yang terbakar. Jadi batu di dalam keadaan terbakar, panas. Sebagian ulama salaf mengatakan burung-burung ini yang membawa batu-batu ini muncul dari laut, dari arah laut, kemudian terbang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Toiron ababil. Yang perlu kita jelaskan, maksud dari toiron ababil atau bukan jenis burung, bukan burung ababil, bukan. Tapi ababil artinya jenis sifat dari burung tersebut, artinya burung yang datang secara berkelompok-kelompok. Jadi ababil artinya datang secara berkelompok-kelompok. Ya, bukan jenis burung, ya. Perlu kita tegaskan ini. Jadi burung yang datang secara berkelompok-kelompok membawa batu-batu di 2 kakinya dan 1 di mulutnya, dan ketika burung-burung tersebut sudah berada di atas mereka pun melempari dengan batu yang sangat terbakar tersebut, hingga Allah mengatakan faja'alahum ka'asfin ma'kul, ya, sampai mereka melempari, burung-burung itu melempari tentara dari Abraha, dan tidaklah
ada di antara mereka yang terkena batu itu, kecuali akan berjatuhanlah kulit-kulit mereka, hancur kulit-kulit mereka, yang meleleh karena batu itu terbakar dan dalam keadaan panas sekali. Maka burung-burung itu melemparkan batu itu ke arah pasukan Abraha, dan Abraha sendiri pun terkena batu yang panas itu. Tapi subhanallah, Allah tidak langsung mematikan Abraha ini sebagaimana pasukan-pasukannya, tapi Allah ingin menghinakan dia di kota Mekah dan di tanah kelahirannya sendiri. Akhirnya ketika Abraha terkena lemparan batu itu, dia tidak langsung mati. Lalu dibawalah ia pulang ke negeri Yaman. Di tengah perjalanan berjatuhanlah tangannya ini, jari jemarinya ini, hidungnya juga, telinganya, sampai akhirnya dia sampai di negeri Yaman, terbelahlah dadanya, lalu dia meninggal dunia. Jadi Allah ingin menghinakan dia di kota Mekah dan di tanah kelahirannya sebagai bentuk balasan karena kesombongan dan keangkuhannya. Subhanallah. Bahkan sebagian ulama salaf menjelaskan bahwasanya ada di antara pasukan bergajah itu yang selamat, tapi mereka didapati di zaman Rasulullah adalah seorang pengemis yang sudah buta matanya, yang kerjanya hanya meminta-minta. Ada sebagian mereka yang selamat tapi keadaannya seperti itu. Ya, adapun Abraha dan pasukannya yang lain, dia tewas ya dengan lemparan batu dari burung-burung tersebut. Yang mana, makanya inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Jadi ketika bangsa Arab semuanya sudah lemah, tidak bisa ada yang menghadapi Abraha, maka disitulah Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Dengan kekuasaannya sendiri dan dengan tangannya sendiri mengirimkan burung-burung yang hanya makhluk kecil dan membawa batu kecil, namun dengan sendirinya Allah menghancurkan mereka dengan batu-batu tersebut. Maka setelah kejadian itu, sekitar 50 hari kurang lebih setelah kejadian itu, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikenal tahun itu adalah tahun gajah. Bahkan menjadi sejarah besar di kalangan bangsa Arab. Bahkan mereka menjadikan tahun gajah ini sebagai ukuran. Kalau ada orang yang lahir misalnya, atau ada orang yang meninggal, mereka mengatakan dia lahir 2 tahun sebelum tahun gajah, atau orang ini lahir 2 tahun sebelum tahun gajah. Jadi dia menjadikan tahun gajah itu sebagai ukuran kalau ada orang-orang yang lahir atau ada orang-orang yang wafat, karena tahun tersebut sangat bersejarah bagi bangsa Arab di zaman tersebut. Lalu apa hikmahnya di tahun tersebut lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa hikmahnya? Sebagian ulama kita menjelaskan bahwasanya di antara hikmahnya, di situ juga lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan Allah memberikan isyarat bahwasanya, wahai bangsa Arab, lihatlah bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah melindungi rumahnya ini atau bangunan ini, Ka'bah. Maka wahai bangsa Arab, kalau Allah Subhanahu wa taala melindungi bangunan yang hanya beberapa meter saja ini, maka ketahuilah akan diutus kepada kalian seorang rasul yang juga Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia. Maka jangan sampai kalian sia-siakan rasul tersebut, dan jangan kalian sakiti, jangan kalian hina, karena kalau kalian hina, kalau kalian sia-siakan rasul tersebut, maka kalian akan dihinakan oleh Allah sebagaimana Allah hinakan pasukan bergajah. Sebagian ulama juga mengatakan dilindunginya Ka'bah tersebut sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di tempat ini, dilindunginya Ka'bah tersebut, akan diutus seorang rasul yang kiblatnya adalah Ka'bah yang mulia ini. Makanya kiblat kita adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Ketika Ka'bah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah menjadi kiblat kaum muslimin, hati Rasulullah betul-betul menjadi gembira. Bayangkan 16 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah Palestina, namun Rasulullah selalu berdoa agar arah kiblat berubah ke arah Masjidil Haram di Ka'bah. Maka setelah 16 bulan Rasulullah SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis, tibalah saatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mendengarkan permintaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat bagaimana engkau wahai Muhammad
taqallubu wajhika fis sama. Kami melihat bagaimana engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar arah kiblat ini diubah ke arah Masjidil Haram, maka Allah kabulkan permintaanmu wahai Muhammad. Dengan diarahkannya engkau ke arah Masjidil Haram tersebut, maka palingkanlah wajahmu dan mengarahlah ke arah Ka'bah itu, ke arah Masjidil Haram. Subhanallah. Dipindahkannya arah kiblat kaum muslimin ke Mekah itu juga merupakan isyarat bahwasanya disitulah diutus Rasul terakhir dan disitulah arah kiblat kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faja'alahum ka'asfin ma'kul, dan kami jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, dan kami hancurkan mereka pasukan bergajah tersebut dengan tujuan apa? Li'ilafi Quraisy. Jadi ketika Allah mengatakan kami hancurkan pasukan bergajah tersebut yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang ingin menghancurkan atau menghinakan orang-orang yang berada di kota Mekah, kami balik menghancurkan tipu daya mereka dengan tujuan apa? Li'ilafi Quraisy, untuk persatuan orang-orang Quraisy atau karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, inilah hubungannya antara akhir surah Al-Fil dengan awal dari surah Al-Quraisy. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah tersebut tujuannya apa? Li'ilafi Quraisy. Itu tujuannya, untuk persatuan atau karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Itu diantara hubungannya, hubungan yang sangat erat. Makanya sebagian sahabat menganggap bahwasanya dua surah ini seperti satu surah saja sebenarnya, karena memiliki hubungan yang sangat erat yang kita katakan tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan li'ilafi Quraisy di surah selanjutnya. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Di kata-kata ilaf diambil dari kata-kata iktilaf, artinya persatuan. Ada juga mengatakan kebiasaan atau adat istiadat orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu memiliki kebiasaan. Ya, apa kebiasaannya? Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, yaitu mereka itu bepergian, mengadakan perjalanan pada musim dingin dan mengadakan perjalanan pada musim panas. Mereka mengadakan perjalanan pada musim dingin ke negeri Syam, adapun pada musim panas ke negeri Yaman. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kebiasaan orang-orang Quraisy itu yang berdagang atau bepergian pada musim dingin ke negeri Yaman, pada musim panas ke negeri Syam, itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diingatkanlah nikmat ini kepada mereka. Jadi di antara hikmahnya dihancurkannya pasukan bergaya tersebut agar mereka merasa tenang. Ya, mereka merasa tentram untuk mengadakan perjalanan, kebiasaan mereka mengadakan perjalanan pada musim dingin dan mengadakan perjalanan pada musim panas dalam perdagangan mereka. Subhanallah. Jadi andaikan ada tentara bergajah berkuasa di kota Mekah, maka kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan pada musim panas untuk berdagang akan macet, tidak bisa jalan. Karena adanya tentara bergajah yang memasuki kota Mekah, tapi Allah hancurkan pasukan bergajah tersebut karena Allah ingin menjaga kebiasaan mereka yang mengadakan perjalanan yang sampai ke negeri Yaman dan juga sampai ke negeri Syam. Itu di antara hikmahnya. Jadi ini di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara bergajah tersebut, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Siapakah Quraisy itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Quraisy itu adalah nama suku di Arab yang berasal dari kakek Nabi yang ke-13. Jadi Quraisy itu berasal dari keturunan dari kakek Nabi yang ke-13 yang bernama An-Nadr bin Kinanah. Jadi Nabi SAW itu terjaga nasab dan keturunannya. Dan orang-orang Arab yang lain juga mengetahui nasab keturunannya sampai kakeknya mungkin yang ke-20 misalnya. Mereka hafal nasab dan keturunannya, dan itu merupakan kebanggaan bagi bangsa Arab, menghafalkan nama-nama keturunan dan kakek-kakek mereka. Sehingga
nasab dari Nabi kita Muhammad SAW pun dijaga dengan baik. Maka kita sebutkan secara cepat bagaimana terjaganya nasab dan keturunan Nabi kita Muhammad SAW, sampai-sampai disebutkan dalam buku sejarah nasab dan keturunan beliau yang sangat mulia ini. Jadi nama asli dari Nabi kita Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya subhanallah, terjaga nasab dan keturunannya, terjaga. Adapun kita, mungkin kakek kita yang kedua kita sudah tidak tahu. Ya kakek kita, apalagi kakek kita yang ketiga. Mungkin kakek dari bapak kita saja kita tahu. Tapi ini subhanallah, sampai kakek yang ke-13 terjaga nasab dan keturunannya dan dihafal. Ya subhanallah. Maka suku Quraisy berasal dari kakek Nabi SAW yang ke-13 yang bernama Nadar bin Kinanah. Dari sinilah asal usul suku Quraisy tersebut. Dan suku Quraisy merupakan suku yang paling besar, suku yang paling besar yang ada di kota Mekah, yang dimana mereka dimuliakan dengan mereka diberikan perwalian untuk menjaga Ka'bah tersebut. Jadi mereka tinggal di sekitar Ka'bah, makanya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kebiasaan mereka adalah ilafihim rihlatas syita'i was-shaib. Mereka memiliki kebiasaan bepergian pada musim dingin berdagang ke negeri Yaman, dan pada musim panas berdagang ke negeri Syam. Dan mereka, bayangkan, negeri mereka tidak ada buah-buahan, tidak ada pohon-pohonan, tapi subhanallah Allah mudahkan perjalanan perdagangan mereka sampai ke negeri Yaman dan sampai ke negeri Syam. Dan Allah mudahkan mereka mendatangkan buah-buahan yang sangat banyak ketika mereka mengadakan perjalanan tersebut. Dan Allah ingatkan itu di dalam surah ini, bahwasanya wahai orang-orang Quraisy, kebiasaan kalian mengadakan perjalanan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya untuk membalas nikmat Allah tersebut, falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah kalian menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Pemilik rumah ini Ka'bah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah tidak mengatakan falyabudullah, hendaklah mereka menyembah Allah? Tapi kenapa Allah memilih kata-kata falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah pemilik rumah ini, Ka'bah? Allah tidak bilang hendaklah mereka menyembah Allah, tapi Allah mengingatkan mereka hendaklah mereka menyembah pemilik rumah ini, Ka'bah. Allah menggunakan kata-kata itu dengan hikmah. Yang pertama, kata para ulama, karena Allah ingin mengingatkan suku Quraisy bahwasanya wahai suku Quraisy, kalian ini telah dimuliakan dengan tinggal di sekitar Ka'bah, yang dimana Ka'bah ini merupakan bangunan dan rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah. Maka syukurilah nikmat tersebut dengan menyembah pemiliknya. Jangan sembah Ka'bah ini, karena banyak juga orang berlebih-lebihan kepada Ka'bah. Ya, kalau kita lihat orang yang pergi umroh, ada yang sampai bergelantungan di Ka'bah itu untuk katanya mengambil berkah dari kain-kainnya Ka'bah. Sampai-sampai ada dulu kejadian orang menggunting kainnya Ka'bah untuk dijadikan berkah. Ini semua berlebih-lebihan kepada Ka'bah, padahal dia hanya bangunan yang kita disuruh mengarah kepadanya, bukan Ka'bah yang disembah, tapi pemilik itu. Jadi Allah mengatakan rabb hadzal bait, pemilik rumah ini Ka'bah, untuk mengingatkan orang-orang Quraisy dan kita juga bahwasanya bukan Ka'bahnya yang disembah. Dan jangan kalian berlebih-lebihan kepada Ka'bah, karena Ka'bah itu hanya simbol bangunan yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk mengarah ke Ka'bah tersebut, dan jangan kalian menyembah itu. Makanya Umar mengatakan ketika mencium Hajar Aswad yang ada di sisi Ka'bah, Umar mengatakan, wahai Hajar Aswad, kamu tidak lain adalah cuma batu yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya. Andaikan aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu. Begitu kata Umar, untuk menutup pintu di dalam hati orang-orang Arab agar jangan terlalu berlebih-lebihan dengan Ka'bah ini. Cuman dia merupakan simbol dan merupakan bangunan yang mereka disuruh muliakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya Allah ingatkan, sembahlah pemiliknya Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Rabb hadzal bait. Subhanallah.
Ya, jadi itu diantara alasan mengapa Allah memilih kata-kata ini. Rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Di mana pemilik rumah ini Ka'bah telah memberikan makanan kepada mereka atau kepada kalian untuk menghilangkan lapar dan mengamankan kalian dari rasa ketakutan. Dan dua nikmat ini jamaah sekalian adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada orang-orang yang berada di suatu negeri. Kalau orang-orang di suatu negeri itu diberikan kenikmatan, dihilangkan rasa laparnya tapi tidak ada rasa aman, percuma. Seperti yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mereka mungkin ada sumbangan masuk, diberikan makan enak, tapi mereka meskipun di depan mereka sudah ada makanan enak, tapi hati mereka tidak tenang. Disebabkan karena mereka memikirkan jangan-jangan ada rudal lagi, ada peluru lagi yang masuk ini, ada peluru lagi yang kena rumah kita. Mereka makan makanan enak tapi hati mereka tidak tenang, jamaah sekalian. Apatah lagi kalau ya mereka ditutup juga pasokan makanannya, kita bisa bayangkan betul-betul penderitaan yang luar biasa. Dicabut dua nikmat yang besar ini, makanya kita syukuri jamaah sekalian. Ya, Nabi mengatakan man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kamu yang masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, kemudian aman keluarganya, dan dia memiliki makanan yang dia makan pada hari itu, maka apa kata Nabi? Seakan-akan kalian telah memiliki dunia dan seisinya. Maka apa yang membuat kita mengeluh? Kita bangun dalam keadaan sehat, keluarga kita aman, ada yang kita makan pada hari itu. Seakan-akan kata Nabi, kalian telah memiliki dunia dan seisinya. Apa yang kalian keluhkan? Tidak ada. Karena begitu banyak orang mengeluhkan keadaannya, padahal masih banyak orang di luar yang dicabut nikmat keamanan ini dari mereka, dan nikmat makan makanan ini. Tapi kita alhamdulillah kita masih bisa makan enak, makan dengan keluarga kita, di negeri kita juga masih aman, alhamdulillah. Maka tidak ada yang perlu kita keluhkan jamaah sekalian. Maka dua nikmat ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Mesti kita syukuri. Nikmat makanan atau diangkatnya rasa lapar, dan nikmat keamanan. Itu jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, sedikit menjelaskan faedah tajwid di sini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, kalau kita membaca falyabudu rabb hadzal bait, kita wakaf di situ, wakaf atau singgah. Jangan kita sambung. Jadi jangan kita bilang falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum, tapi bagusnya singgah di kata-kata al-bait, falyabudu rabb hadzal bait. Singgah sebentar lalu disambung. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita baca terus itu falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum, kita sambung, seakan-akan kita mengatakan bahwasanya Ka'bah lah yang memberikan makan kepada orang-orang Quraisy itu, atau Ka'bah lah yang mengangkat atau memberikan rasa aman kepada orang-orang Quraisy itu. Kalau kita baca terus, tapi kalau kita singgah falyabudu rabb hadzal bait, kita menyandarkan bahwasanya Allah yang memberikan makan itu kepada orang-orang Quraisy dan memberikan mereka rasa aman. Nah, ini diantara faedah tajwid. Jadi masalah wakaf, masalah berhenti perlu juga kita perhatikan dalam baca Al-Quran. Karena jangan sampai kita berhenti di tempat yang salah, atau kita menyambung di tempat yang salah. Ini bisa merubah makna. Ini bisa merubah makna jamaah sekalian. Maka ini perlu kita pelajari masalah wakaf dan ibtida. Itu diantara ilmu tajwid, agar kemudian kita tidak salah dalam membaca Al-Quran. Ini saja mungkin yang sampai kita sampaikan pada malam hari ini jamaah sekalian mengenai tafsir dari surah Al-Fil dan surah Al-Quraisy. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kita kemampuan untuk selalu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.